Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fi'atil abdani wa sifaiha wa nuril athar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryadil ahyar mibtai babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa il adhar wa sabil ahyar adada ni'amil wa ibdali wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berjumpa kembali di YouTube Haji dan Channel. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman wal Islam, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih kita diberikan rasa syukur, kesehatan, iman wal Islam, dan lain-lain. Pada pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Ustadz Ujang Bustomi Cirebon, beliau adik saya dan saya kenal dari tahun 2000 ya, dulu di FKPPAI, dan juga saya berapa kali diundang bermain ke tempatnya Ustadz Ujang dahulu tahun 2003. Jadi banyak saya lihat di YouTube yang kontroversial, yang tidak suka dengan Ustadz Ujang, terutama para dukun-dukun teluh dan lain-lain. Saya jujur demi Rasulullah, saya pernah belajar ilmu teluh, ya, ilmu teluh, guna-guna, santet. Saya pernah belajar, tapi semua itu saya tinggalkan. Dan hanya saya pelajari, pernah juga saya gunakan dahulu di tahun 90 sampai 2002 ya. Nah, kepada para pemirsa yang judul saya berikan, saya akan menantang Ustadz Ujang duel. Ya, Ustadz Ujang Bustomi Cirebon, adik saya tantang duel. Duel apa maksudnya? Duel, mari kita sama-sama membaca sholawat ala Nabi untuk melawan kezaliman, melawan dukun-dukun santet, dukun teluh, guna-guna, dan lain-lain yang memang membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu takut. Apa yang dikatakan Ustadz Ujang benar, adik saya. Alhamdulillah. Saya mengajak duel sekali lagi kepada Ustadz Ujang untuk sama-sama kita membaca sholawat menentang atau melawan dukun-dukun santet atau dukun-dukun teluh atau dukun-dukun yang menyesatkan, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila ada yang menantang Ustadz Ujang, sama juga menantang saya, karena beliau adalah adik saya, saudara muslimin, muslimat, saudara seiman, seakidah, dan satu tauhid kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Banyak para ulama, para wali-wali Allah menggunakan sholawat ala Nabi. Salah satunya seorang wali Allah, Aang Nuh Gentur Cianjur, beliau menggunakan sholawat nariyah atau sholat kamilah yang dijasakan dulu oleh adik beliau. Itu pembacaannya 11 kali habis maghrib, pada maghrib, atau 7 kali. Ada lagi yang dijasakan 4.444 kali, ya, itu didawamkan, dipuasakan 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Itu juga sangat dahsyat. Dan ada juga yang saya dijasakan oleh guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Atos, cucu dari Keramat Empang Bogor, yaitu sholawat Nuril Anwar dan sholawat Sifa pengobatan, sholawat nurnya Rasulullah SAW. Nah, jadi dan dijasakan juga oleh Al-Habib Saleh bin Hussein Al-Idrus Kampung Pulau, ya. Dan juga dijasakan juga oleh guru-guru ulama-ulama, Haji Mulut Banten almarhum, terus Abah Haji Mukhtar Tubagus Mukhtar Banten Kampung Buok, ya, dulu sempat saya belajar peluh dan guna-guna di Kampung Buok Banten. Itu bagus, Mukhtar nama beliau. Nanti kita bacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita semua. Nah, jadi kepada para pemirsa yang suka kepada Ustadz Ujang, alhamdulillah. Yang tidak suka juga alhamdulillah, tidak jadi masalah. Saya cuma sarankan kepada adik saya, saudara saya, Ustadz Ujang atau Kang Ujang, teruslah berjuang untuk menegakkan keadilan demi kebahagiaan dunia dan akhirat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah orang benci, sirik, hasud, dengki itu hal biasa di dalam hidup ini. Hidup ini ujian, mati pun diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diuji, dihina, dilemparin kotoran, dihasut, difitnah, dizalimi, tapi tetap beliau sabar kepada Allah, tetap sabar kepada musuh-musuh beliau, ya. Jadi kita pun harus seperti itu. Nah, kalau saya bikin konten ini sengaja karena tiba-tiba aja dan mendadak setelah melihat YouTube-nya Ustadz Ujang atau Kang Ujang Mustomi. Ini pukul 2:15 pagi hari Selasa, dan alhamdulillah Allah berikan petunjuk, saya memberikan komen seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Ujang tidak salah dan tidak bersalah, dan tidak ada undang-undang di dalam undang-undang Indonesia maupun di dalam undang-undang firman Allah atau Al-Quran dan hadis, ya. Beliau satu rahmi datang ke dukun-dukun yang memang mengaku dirinya itu bisa guna-guna teluh dan santet. Dan saya juga bukan takabur dan sombong, ya, saya juga ingin membantu Ustadz Ujang juga seperti itu walaupun jarak jauh. Dan saya juga berani menantang dukun-dukun teluh dimanapun Anda berada. Saya siap untuk menantang perang gaib dengan Anda semuanya. Bukan saya takabur sombong, tidak. Kita buktikan mana yang lebih hebat, ayat Allah, sholawat, atau ayat setan, atau jin kafir atau jin fasik, ya. Kalau sampai Ustadz Ujang kalah atau saya kalah, saya tidak sujud lagi kepada Allah, tapi saya sujud kepada orang itu. Saya cium tangannya dan pantatnya deh,
kalau memang saya kalah dengan dukun-dukun santet atau teluh dimanapun Anda berada. Bukan saya sombong, mohon maaf, tapi saya membuktikan siapa yang lebih hebat. Allah, ayat Allah, salat ala Nabi, atau ayat setan. Itu makanya apa yang dikerjakan oleh Ustadz Ujang, saya sangat senang, sangat respon, dan insya Allah saya juga diundang oleh Ustadz Ujang untuk ke Cirebon. Tapi kita berencana, Allah yang menentukan, Allah belum izinkan untuk saya hadir kembali. Harusnya kemarin hari Sabtu kemarin, tapi Ustadz Ujang ke Pelabuhan Ratu, duel dengan dukun santet yang pakai surat perjanjian hidup dan mati, tidak ada tuntutan di hadapan polisi atau undang-undang di Indonesia ini. Dan kepada para pemirsa, sekali lagi bahwa saya menantang duel kepada Ustadz Ujang. Mari sama-sama kita duel kepada kebatilan, kepada dukun-dukun santet atau teluh, ya, yang dengan sholawat dan ayat-ayat Allah dan ilmu hikmah. Karena yang digunakan oleh Ustadz Ujang itu yaitu sholawat dan ilmu hikmah, ya, itu. Karena Ustadz Ujang saya kenal banget, saya dekat banget dengan beliau dari tahun 2000, sekarang tahun 2020 ya, 20 tahun saya kenal beliau berarti. Selama waktu masih saya di pemburu hantu tahun 2003 sampai 2007. Jadi begitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga Ustadz Ujang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kesehatan dan hakikatnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita mati nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan kenapa? Agar juga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu saja kepada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan saudaraku diberikan kesehatan walafiat. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya katakan bermanfaat. Ya, saya mengijazakan kepada saudaraku yang mau mengamalkan sholawat, ya, kalau sholawat syifa itu untuk kesembuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ya. Ada lagi ulama atau wali Allah yang mengamalkan sholawat an-nur, sholawat nur, sholawat nur anwar, ya, itu juga bisa saudaraku amalkan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil ahyar miftai babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil athar wa asabil ahyar ada adani amilahi wa ibdoli. Dan satu lagi, para wali Allah juga mengamalkan sholawat Allahumma sholli salat kamilah atau salat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadr wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaid wa tunragoib wa husnul khawatimi wa astasqa bil gomamu bi wajhil karimi wa alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafisin bi adadi kulli malumila. Semua sholawat itu sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat dan hebat. Apa hajat saudaraku sekalian, silakan amalkan dalam keadaan susah maupun senang.
suka dan duka. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena sholawat itu Allah sendiri, Allah pun berfirman. Ya, maaf ya tadi kita tidak boleh beradab sopan santun bicara Allah sendiri, tidak boleh saya. Maafkan saya. Jadi Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi artinya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW? Berarti kita orang yang sombong kepada Allah, sombong kepada Rasulullah SAW. Nah, situlah kehebatannya solawat. Mari kita sama-sama ya setiap malam Jumat ya, jangan lupa di YouTube channel Haji Ridwan channel setiap malam Jumat, insya Allah jam 10 atau jam 10 lewat. Mari kita sama-sama membaca sholawat. Ya, yang ingin minta ijazah silakan kepada saya, nanti saya kirimkan sholawatnya yang biasa saya gunakan dari tahun 1995 sampai sekarang yang saya gunakan. Ya, bisa juga saudaraku bisa menggunakan juga untuk kebaikan, untuk kesehatan, untuk keselamatan fit dunia wal akhirah, dan untuk menolak sihir, teluh dan lain-lain semuanya itu. Jadi begitu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Ya, wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.